Putri Chandrawati mengaku tak tahu soal rencana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri Chandrawati disebut berada di kamar saat proses eksekusi. Hal ini disampaikan oleh sang pengacara Putri Chandrawati Sarmauli Simangunsong. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan digelar pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga saat ini tim kuasa hukum yakin jika istri Ferdi Sambo ini menjadi korban kekerasan seksual. Pengacara Putri Chandrawati Sarmauli Simangunsong menyebut kliennya memberikan keterangan secara konsisten sejak awal terkait dugaan kekerasan seksual tersebut. Dari pertama BAP sampai BAP yang terakhir keterangan klien kami, Putri Chandrawati, konsisten bahwa ada kejadian di Magelang. Mulai dari tanggal 4 ada beberapa rangkaian peristiwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli, katanya dikutip Tribun News dari tayangan YouTube Kompas TV Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Sarmauli mengatakan Putri Chandrawati juga mengaku tak tahu soal rencana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Putri Chandrawati juga disebut tak mengetahui saat suaminya Ferdi Sambo memanggil Baradae dan Bribka RR. Sementara itu saat penembakan terjadi Putri Chandrawati juga mengaku tak melihat. Ia hanya mendengar ada sayup-sayup suara orang. Putri Chandrawati ada di dalam kamar tidak mendengar jelas hanya sayup-sayup ada suara orang, katanya. Dari fakta-fakta yang didapat tim kuasa hukum yakin Putri Chandrawati tak terlibat dalam kejadian di Duren 3 dan bisa bebas dari pasal 340 KUHP. Untuk diketahui mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dan sejumlah tersangka lain kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan segera menjalani sidang perdana. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati Kuat Maruf dan Bribka Riki Rizal akan menjalani sidang pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sementara terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae digelar keesokan harinya atau pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Lebih besar dari sementara untuk tersangka obstruction of justice akan digelar pada Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Ada 30 jaksa penuntut umum, JPU, yang ditugaskan untuk mengawal kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice kasus Brigadir J. Mengutip Kompas.com, 30 jaksa tersebut akan mengawal 5 berkas perkara pembunuhan Brigadir J dan 7 berkas perkara obstruction of justice penyidikan kasus Brigadir J. Setiap perkara nantinya akan dikawal sekitar 6 hingga 8 penuntut umum. Masing berkas perkara 6-8 PU, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum. Kejagung I Ketut Sumedana, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.